Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang ada di chapter 11, Building Functional Expertise to Enhance Organizational Capability. Bersama saya Yuanita Kristianti, serta rekan saya Ertis Akasia Novita Sari. Video ini dibuat sebagai pemenuhan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Talenta yang diampu oleh dosen kami, Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM, pada program studi Magister Manajemen Universitas Lampung. Nah, dalam bab 11 ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam dunia bisnis yang serba cepat dan terus berubah saat ini, perusahaan menghadapi realitas bisnis yang menantang, seperti mengembangkan produk inovatif dan mempercepat pertumbuhan mereka, bersaing dalam dan membentuk pasar global yang padat, menghasilkan pengembalian pemegang saham selama penurunan industri atau ekonomi, dan secara efektif memahami serta beradaptasi dengan mengubah wajah pelanggan, sambil tentunya terus bekerja dengan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang lebih sedikit. Untuk menghadapi kenyataan ini secara efektif, banyak perusahaan menyadari bahwa sangat penting untuk memiliki kemampuan organisasi yang tepat dan bakat yang tepat, dengan kompetensi yang tepat, dalam pekerjaan yang tepat, pada waktu yang tepat. Sementara banyak perusahaan berinvestasi dalam membangun kemampuan manajemen dan kepemimpinan, sama pentingnya untuk membangun kapabilitas fungsional yang mendalam. Nah, salah satu pengungkit penting dan umum yang digunakan untuk membangun kapabilitas fungsional adalah dengan meningkatkan tingkat keahlian fungsional dalam organisasi. Organisasi mengharapkan individu di semua tingkatan untuk secara aktif berkontribusi untuk memenuhi tujuan bisnis dan membuat keputusan menggunakan keahlian fungsional mereka. Teman-teman, berbicara tentang keahlian fungsional, penting sekali untuk memperjelas perbedaan yang kita buat antara konsep kemampuan organisasi dan keahlian fungsional individu. Kemampuan organisasi adalah istilah yang lebih luas dan lebih makro yang ditentukan pada tingkat organisasi. Ini mewakili kemampuan fungsional kolektif yang mendukung pelaksanaan strategi bisnis dan dibangun melalui kombinasi struktur, proses, alat, teknologi, dan orang. Pada tingkat organisasi, kemampuan ini diciptakan melalui struktur organisasi yang mendukung pengumpulan data dari pelanggan dengan cepat, proses riset pasar konsumen yang menguraikan cara melakukan riset pasar kelas dunia, alat dan teknologi yang mendukung pembangunan merek mereka, dan orang-orang berbakat dengan keahlian pemasaran yang mendalam. Keahlian fungsional didefinisikan pada tingkat individu dan merupakan elemen penting dalam membangun kemampuan organisasi. Ini mengacu pada pengetahuan teknis atau fungsional, keterampilan, serta kemampuan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan. Pada bab ini, kita akan berfokus pada membangun keahlian fungsional untuk meningkatkan kemampuan organisasi. Penting sekali untuk mencapai keseimbangan yang tepat dengan juga meningkatkan kompetensi kepemimpinan. Perusahaan dapat memiliki keunggulan kompetitif di pasar dengan membangun kemampuan organisasi yang kuat. Namun, perusahaan yang sukses dapat juga kehilangan momentum pertumbuhan mereka ketika ada kekurangan kemampuan organisasi yang diperlukan untuk pelaksanaan strategi. Untuk tetap kompetitif di pasar, perusahaan perlu terus berfokus pada kemampuan organisasi yang sering dikaitkan erat dengan tingkat keahlian individu karyawan. Bila dihadapkan pada pilihan membeli atau membangun keahlian fungsional individu, perusahaan dapat mengambil dua pendekatan untuk meningkatkan keahlian dalam suatu fungsi, membelinya atau membangunnya. Strategi pembelian mengharuskan perusahaan untuk memiliki sumber bakat, perekrutan, dan praktek seleksi yang kuat yang akan membantu mereka menemukan, mengidentifikasi, dan mempekerjakan orang dengan keahlian fungsional yang mendalam. Untuk beberapa alasan lain, perusahaan berinvestasi dalam membangun keahlian fungsional daripada hanya membelinya.
Pertama, banyak perusahaan membutuhkan keahlian fungsional yang lebih mendalam karena posisi berkembang menjadi pekerjaan berbasis pengetahuan yang lebih kompleks. Pengetahuan kritis, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk posisi ini seringkali spesifik tentang bagaimana pekerjaan dilakukan di dalam perusahaan tertentu. Kemudian alasan kedua untuk membangun keahlian fungsional pada individu terletak pada memastikan bahwa organisasi masa depan memiliki kemampuan strategis yang dibutuhkan untuk bersaing secara efektif. Karena lingkungan bisnis eksternal dan internal juga terus berkembang, perusahaan sedang mempersiapkan pasar yang akan terlihat sangat berbeda dari saat ini. Kini semakin banyak perusahaan mengidentifikasi kemampuan yang dibutuhkan untuk menang di masa depan sebagai bagian dari proses perencanaan strategi bisnis. Ini adalah beberapa alasan mengapa lebih banyak perusahaan menggunakan strategi membangun dan membeli keahlian fungsional untuk memastikan mereka memiliki bakat fungsional yang mereka butuhkan sekarang dan di masa depan. Semua perusahaan berinvestasi dalam membangun keahlian fungsional di tingkat individu. Ada beberapa kesamaan dalam pendekatan perusahaan dalam mengembangkan keahlian fungsional, termasuk memanfaatkan model kompetensi fungsional sebagai dasar untuk sistem talenta fungsional. Yang pertama, kompetensi adalah landasan untuk mengembangkan keahlian fungsional dalam organisasi. Kompetensi fungsional digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya menetapkan standar kinerja fungsional, kemudian mengembangkan kurikulum untuk digunakan dalam program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu yang dapat dimasukkan ke dalam rencana pengembangan individu. Kemudian yang terakhir, menjadi masukan dalam keputusan seleksi ketika dinilai melalui pertanyaan wawancara terstruktur. Yang kedua, imperatif bisnis mendorong pengembangan model fungsional. Di hampir semua perusahaan, dorongan untuk membuat model kompetensi fungsional adalah untuk memenuhi kebutuhan bisnis, seperti misalnya memperluas ke pasar baru, meningkatkan bakat dalam suatu fungsi, atau memastikan keahlian fungsional berkembang dengan perubahan di lingkungan eksternal dan pasar. Kemudian selanjutnya, pemimpin bisnis memimpin pengembangan dan implementasi model kompetensi fungsional. Nah, semua pengembangan konten untuk kompetensi fungsional dilakukan oleh ahli materi pelajaran dari bisnis dan difasilitasi oleh praktisi manajemen bakat internal maupun eksternal. Selanjutnya, kita berbicara masalah taktik peluncuran bervariasi. Di sini perusahaan menggunakan beberapa pendekatan untuk meluncurkan program berdasarkan kompetensi fungsional dan taktik spesifik bergantung pada budaya perusahaan. Seperti misalnya, pemimpin bisnis senior memperkenalkan kompetensi dalam pertemuan karyawan balai kota atau melalui komunikasi email. Ada pula misalnya materi berbasis kertas dan online, serta kampanye pemasaran yang dibuat untuk mendukung pengenalan kompetensi kepada organisasi. Selanjutnya, pemimpin bisnis dan generalis SDM memimpin sesi pelatihan tentang kompetensi fungsional dan sistem bakat fungsional. Ada juga pemimpin dan manajer bisnis yang meninjau dan menyajikan materi terkait selama rapat staf. Kemudian ada juga modul pelatihan online yang diimplementasikan. Kemudian yang terakhir, ada juga nih kesamaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memanfaatkan model kompetensi fungsional, yaitu dampaknya yang sulit diukur. Nah, sebagian besar perusahaan tidak mengukur dampak bisnis atau pengembalian investasi dari sistem talenta fungsional. Mereka justru menemukan peringkat yang lebih tinggi pada keterlibatan dan persepsi pengembangan untuk kelompok yang memiliki sistem bakat fungsional. Nah, teman-teman, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ya, Ertis Akasia Dovitasari. Silakan Mbak Ertis. Baik, oke, terima kasih Mbak Yuanita. Kita lanjut teman-teman ke metodologi pengembangan keahlian fungsional. Metodologi ini dirancang untuk memaksimalkan dampak dan nilai yang diberikan oleh proses. Penting untuk diketahui bahwa pendekatan khusus yang digunakan perusahaan untuk membangun keahlian fungsional individu bergantung pada sejumlah faktor ya, seperti konteks bisnis saat ini, sumber daya yang tersedia, kemudian pandangan pemimpin senior, strategi bakat perusahaan, dan
kesenjangan saat ini dalam keterampilan fungsional atau kemampuan organisasi yang dibutuhkan. Model yang diusulkan dirancang untuk membantu memandu praktisi saat mereka bergerak melalui poin keputusan utama yang terkait dengan membangun keahlian fungsional untuk meningkatkan kemampuan organisasi di bidang fungsional utama. Setiap langkah-langkah dijelaskan ya secara lebih rinci seperti langkah pertama ya, tinjau strategi bisnis. Nah, langkah pertama yang penting dalam semua keputusan terkait bakat melibatkan kerjasama dengan para pemimpin bisnis senior untuk memahami sepenuhnya faktor-faktor ini ya, seperti apa itu strategi bisnis, kemampuan yang dibutuhkan, serta kekuatan dan kelemahan tenaga kerja. Kemudian tren saat ini dan masa depan, tren internal saat ini dan tren internal masa depan. Kemudian langkah kedua adalah identifikasi area fokus, membuat investasi yang berbeda dalam mengembangkan individu berpotensi tinggi adalah hal biasa dalam organisasi. Namun penting juga mempertimbangkan membuat investasi diferensial di beberapa area fungsional di atas yang lain, terutama ketika sumber daya terbatas. Ya, ini dapat dimulai dengan mendefinisikan kapabilitas organisasi yang diperlukan untuk mencapai strategi bisnis dan mengevaluasi apakah kapabilitas kritis ini perlu dikembangkan lebih lanjut atau ditingkatkan di luar keadaan saat ini untuk mewujudkan strategi. Kemudian, pada langkah ketiga adalah tentukan kemampuan organisasi. Setelah area fungsional kritis diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan 2 atau 3 kapabilitas fungsional utama pengaktif makroorganisasi yang luas penting untuk menjalankan suatu strategi bisnis. Kemudian langkah keempat adalah tentukan pengungkit kunci. Setelah organisasi mendefinisikan kapabilitas organisasi, langkah selanjutnya adalah menentukan pendekatan pengungkit ya yang tepat untuk membangunnya. Beberapa pendekatan yang digunakan itu antara lain adalah orang-orang, struktur, proses, tujuan dan sasaran serta kepemimpinan. Kita masuk kepada langkah kelima adalah tentukan standar fungsional individu. Setelah keputusan dibuat untuk berinvestasi dalam membangun kemampuan organisasi dalam fungsi tertentu dan menggunakan orang sebagai pengungkit utama, persyaratan fungsional perlu diterjemahkan ke dalam standar pekerjaan. Biasanya proses yang digunakan untuk membuat standar ini ditentukan oleh bagaimana standar akan digunakan. Nah, standar itu dapat ditetapkan dengan membuat profil pekerjaan dengan mendefinisikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melalui teknik analisis pekerjaan tradisional. Kemudian mengidentifikasi model kompetensi fungsional, dilanjut mengembangkan matrik kompetensi fungsional. Dan yang terakhir adalah membangun model kompetensi fungsional dengan skala penilaian yang didasarkan pada perilaku. Kita masuk kepada langkah ke-6, yakni identifikasi dan bangun komponen sistem talent. Penting ini untuk menanamkan standar individu ke dalam sistem talenta serta proses manajemen talenta yang ada untuk memastikan keberlanjutan dan dampak maksimal. Beberapa program dan proses membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya daripada yang lain. Nah, kita masuk pada penilaian kompetensi ya. Salah satu pendekatan untuk menilai bakat terhadap standar yang membutuhkan lebih sedikit sumber daya adalah dengan hanya berdiskusi antar manajemen dan karyawan yang terkait dengan standar. Sebuah pendekatan yang membutuhkan sumber daya yang lebih besar adalah untuk mengembangkan alat online di mana manajer dan karyawan memberikan penilaian kompetensi karyawan. Manfaat menggunakan proses penilaian online adalah bahwa data dapat dengan mudah dikumpulkan di seluruh individu untuk mengidentifikasi
kepada peran kunci dalam membangun keahlian fungsional. Pemimpin bisnis, generalis, sumber daya manusia, dan praktisi manajemen bakat semuanya memiliki peran penting ketika membangun kemampuan organisasi dan keahlian individu dalam suatu fungsi. Penting untuk secara jelas menetapkan peran dan tanggung jawab ini di awal untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan dan bahwa sumber daya dan komitmen tetap ada selama pelaksanaan program. Dan terutama setelah pelaksanaan untuk menyelesaikan tinjauan berkala dan evaluasi program yang diperlukan. Pemimpin bisnis. Para pemimpin bisnis memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan akan sistem bakat fungsional dan dalam memberikan kepemimpinan secara keseluruhan dalam desain, pelaksanaan, dan keberlanjutan sistem fungsional. Dengan generalis sumber daya manusia, mereka menciptakan kasus bisnis mengapa sebuah organisasi harus berinvestasi dalam membangun keahlian fungsional dan membuat hubungan dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Human Resource Generalis. Generalis sumber daya manusia di sebagian besar organisasi memiliki peran penting dalam bermitra dengan pemimpin bisnis. Mereka perlu memahami tren tenaga kerja internal dan eksternal dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, mengidentifikasi implikasi tenaga kerja dan mengusulkan tindakan potensial yang dapat diambil untuk menutup kesenjangan keahlian. Praktisi manajemen bakat. Praktisi manajemen bakat ini sering memimpin proses untuk mengembangkan dan memvalidasi konten dan alat. Mereka bekerja sama dengan pemimpin bisnis dan generalis sumber daya manusia dan harus memfasilitasi proses pengembangan atas nama pemimpin. Mereka juga menasihati para pemimpin dan merekomendasikan nama pemimpin. Merekomendasikan tingkat solusi yang tepat untuk organisasi. Mereka memastikan bahwa pengembangan dan validasi konten dan alat dilakukan dengan tepat dan bahwa solusinya sesuai dengan hasil bisnis yang diinginkan. Mereka memiliki peran aktif dalam mendefinisikan kemampuan organisasi dan kompetensi individu, mengintegrasikan informasi yang tersedia dan memastikan bahwa produk akhir praktis dan menambah nilai bagi organisasi. Praktisi manajemen bakat juga dapat merekomendasikan untuk tidak membangun sistem bakat fungsional jika kesenjangan fungsional dapat diatasi dengan lebih efektif dan mudah dengan solusi yang berbeda. Baik, kemudian kita masuk ke kesimpulan pelajaran utama yang bisa kita petik ya, teman-teman. Di antaranya adalah kepemimpinan bisnis yang terlihat sangat penting, sistem yang paling sukses secara nyata dipimpin dan diperjuangkan oleh para pemimpin bisnis atau fungsional senior. Sistem ini menciptakan warisan dan dampak yang bertahan lebih lama dari masa jabatan pemimpin dengan fungsi tersebut. Kemudian mulailah dengan kemampuan organisasi. Ini bertindak sebagai bintang utara saat membuat komponen sistem bakat apapun dan membantu memastikan Anda dalam membangun bakat dan keahlian yang Anda butuhkan sekarang dan di masa depan. Kemudian bagaimana tunjukkan tautan yang jelas ke strategi bisnis, langsung mengikat kemampuan untuk strategi bisnis dan membangun komponen bakat yang dibutuhkan untuk berhasil menjalankan strategi. Sistem talenta fungsional yang mengambil pendekatannya lebih strategis dan mengidentifikasi kesenjangan talenta fungsional dalam angkatan kerja 3 hingga 5 tahun ke depan juga memiliki keberlanjutan dan kredibilitas jangka panjang yang lebih besar dengan para pemimpin bisnis. Kemudian adalah jadilah praktis ya, praktis gitu. Nilai dari fungsi sistem talenta hanya diwujudkan melalui eksekusi. Kunci keberhasilan pelaksanaan dan keberlanjutan adalah menciptakan proses pengembangan yang efisien dan menciptakan alat dengan program yang pragmatis, mudah diterapkan dan digunakan serta transparan. Sistem yang rumit dan kompleks seringkali lebih sulit untuk dieksekusi dan dipertahankan. Fungsi lain akan menginginkan replika. Ketahuilah bahwa desain sistem bakat fungsional dalam satu fungsi menjadi presiden ya untuk melihat setiap situasi secara individual dan memilih solusi yang paling memenuhi kebutuhan bisnis dengan cara yang paling praktis. Kemudian juga perlu diingat ya, gunakan bahasa bisnis. Jadi gunakan bahasa fungsi bisnis dan perusahaan, bukan bahasa psikologis, industri, organisasi atau bahasa sumber daya manusia agar relevan. Bahasa harus bermakna bagi karyawan dalam fungsi tersebut. Untuk membantu memastikan hal ini merupakan praktik yang baik untuk meminta karyawan tingkat senior
meninjau semua konten dan menjawab apakah ini cocok dengan bahasa atau dengan bahasan kami. Kemudian jaga ya agar permainan akhir tetap diingat. Selalu ingat nilai bisnis yang diinginkan, dampak dan keadaan akhir ketika mengembangkan keahlian fungsional atau komponen sistem bakat. Ini akan membantu memastikan Anda merancang sesuatu yang akan didasarkan pada kebutuhan bisnis. Kemudian semua fungsi tidak sama ya, jadi berimplementasi secara berbeda di area yang akan memiliki dampak terbesar pada pelaksanaan strategi perusahaan. Tidak semua fungsi perlu membuat sistem untuk meningkatkan kemampuan dan membangun keahlian. Menetapkan model kompetensi bukanlah solusi universal. Dan yang terakhir, untuk teman-teman ya, fokus pada implementasi selama pengembangan. Mendefinisikan fungsional standar adalah bagian yang mudah dari persamaan. Mencari tahu bagaimana menerapkan, melaksanakan, dan mempertahankan elemen sistem bakat secara efektif lebih menantang. Pikirkan melalui implementasi dan rencana eksekusi saat Anda membuat sistem untuk memastikan Anda merancang solusi yang dapat diterapkan dan berkelanjutan. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan dalam bab 11 ini ya. Jadi saya Ertisa Kasinovitasari dan rekan saya Yuanita Kristianti undur diri, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di seri pembelajaran lainnya. Salam.